Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wansur alaina rahmatak wa'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Haqiqatul Iman wa Bid'ul Irja'i fil Qadimi wal Hadits, karya Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke pemahaman Murji'ah yang keempat, yaitu hasrul kufri fil juhudi, membatasi kekufuran hanya pada pengingkaran. Jadi di antara pemahaman Murji'ah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Sa'ad hafizahullahu ta'ala adalah hasrul kufri fil juhudi, membatasi kekufuran itu pada pengingkaran. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, min aqwalil murji'ati, di antara paham Murji'ah, di antara pernyataan-pernyataan kelompok Murji'ah adalah annal kufra huwa takdzibu wal juhudu, bahwasanya kekufuran itu terbatas hanya pada mendustakan dan mengingkari. Jadi seseorang bisa terjatuh dalam kekufuran kalau dia mendustakan atau mengingkari sebuah kewajiban. Makanya di sini Syekh menyebutkan bihaitsu la yakunul kufru illa bil juhudi wat takdzib, yang mana kekufuran tidak akan terjadi atau kekufuran tidak bisa terwujud dalam diri seseorang kecuali apabila dia mengingkari atau mendustakan. Wa za'amu, dan mereka orang-orang Murji'ah menyangka anna hadza hasala istidlalan bil lughah, bahwasanya pembatasan kekufuran pada pendustaan atau pengingkaran ini berdasarkan pendalilan dengan bahasa atau secara bahasa. Li'annal kufra lughatan, karena kekufuran secara bahasa menurut mereka adalah at-taghtiyatu, yaitu menutupi. Ya, menutupi, dan itu selaras dengan makna juhud serta takzib. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dan siapa yang lebih kufur, lebih zalim daripada orang-orang yang mengadak-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau mendustakan kebenaran setelah datang kepada mereka. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin, bukankah di neraka Jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang kafir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala vonis kafir mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin, hamzah dalam ayat ini adalah merupakan hamzah istifham tufidut taqrir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membawa mukhatab, yaitu kita, untuk ikrar, untuk mengakui ya bahwasanya neraka itu adalah tempat bagi orang-orang kafir. Siapa mereka orang-orang kafir di sini? Tadi orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang mengingkari. Berdasarkan ayat ini, ya, mereka orang-orang Murji'ah membatasi
kekufuran itu hanya pada mendustakan dan mengingkari. Namun Syekh hafizahullah taala akan menjawab syubhat mereka ini. Makanya saya mengatakan di sini wa qaunul juhudi wat takdzibi yu'addu kufran mukhrijan minal millati la ya'ni anna al-kufra la yahsulu illa bihi. Pengingkaran dan mendustakan ketika dianggap sebagai sebuah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, maka tidak bermakna kalau kekufuran itu hanya bisa terjadi dengan pengingkaran atau pendustaan. Maknanya bukan seperti itu. Artinya, seseorang bisa terjatuh dalam kufur, kekafiran itu tidak terbatas hanya dengan mendustakan atau mengingkari. Faqad dallat an-nususu ala anna al-kufra yahsulu bighairi dzalika. Nas-nas telah menunjukkan bahwasannya kekufuran itu bisa terjadi dengan selain itu, selain mengingkari dan selain mendustakan. Ya, ada nas-nas baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' yang menunjukkan kalau kekufuran itu bisa saja terjadi dengan selain mengingkari dan mendustakan. Makanya saya mengatakan di sini faqad yakunul kufru bil istihza'i. Kekufuran itu bisa saja terjadi dengan mengolok-olok, dengan mencaci maki ayat-ayat Allah, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala kuntum tastahzi'un, kalian jadikan bahan candaan, kalian jadikan bahan olok-olokan. La ta'taziru, jangan kalian minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian memiliki aslul iman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir mereka orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau kekufuran itu tidak terbatas hanya pada juhud dan takdzib, bisa terjadi juga dengan istihza, sebagaimana dalam vonis Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah dengan kekafiran. Kemudian wa qad yakunu bil istikbari wal imtina'i, juga terkadang kekufuran itu bisa terjadi dengan istikbar, dengan sombong, wal imtina, dengan menolak atau enggan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala an iblisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir iblis karena keengganannya, imtina'nya, ibaknya, juga karena istikbar, karena kesombongannya. Ini menunjukkan kalau kekufuran itu tidak terbatas hanya pada juhud dan takzib, bisa juga terjadi dengan iba wal istikbar atau imtina wal istikbar. Kemudian juga wa yakunu bil i'radi an dinillah. Terkadang kekufuran bisa jadi dengan i'rad, dengan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir dari apa yang mereka diperingatkan atasnya mu'ridun, berpaling. Jadi mereka diperingatkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperingatkan tentang bahayanya azab-azab Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berpaling dari semua peringatan tersebut, maka Allah memvonis kafir mereka, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, kata Allah. Artinya kekufuran tidak terbatas hanya pada juhud dan takdzib, namun juga bisa terjadi disebabkan i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakunu bin nifaqi, terkadang kekufuran itu bisa jadi dengan nifaq atau bisa terjadi dengan kemunafikan. Kama qala ta'ala anil munafikin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu karena mereka menyatakan iman,
Tsumma kafaru, kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupi hati mereka hingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Jadi kekufuran itu akan menyebabkan seseorang tidak bisa memahami hakikat dari kebenaran. Makanya di sini ya ayat ini juga menunjukkan kalau jahil itu belum tentu menjadi uzur, karena Allah tetap memvonis kafir orang-orang munafik dan Allah katakan mereka itu orang-orang la yafqahun, orang-orang yang tidak paham. Ini menunjukkan juga ihwatal iman kalau kekufuran itu tidak terbatas hanya pada juhud dan takdzib, namun juga bisa terjadi dengan nifaq. Wa qad yakunu bisyakki, terkadang kekufuran juga bisa terjadi dengan ragu-ragu. Ya. Kama fi qissati sahibil jannati fi suratil kahfi, sebagaimana tentang kisah pemilik kebun yang ada dalam surat Al-Kahfi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang pemilik kebun tersebut, wa dakhala jannatahu, orang ini masuk kepada kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya karena sombong, bangga terhadap harta yang dimiliki. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada, orang ini mengatakan saya tidak pernah mengira, saya tidak pernah menyangka, artinya dia yakin kalau yang namanya kebun yang dimiliki tidak akan pernah sirna, akan kekal. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, dan saya tidak pernah menyangka, maksudnya dia yakin yang namanya kiamat itu tidak akan pernah ada, tidak akan pernah tegak. Jadi orang ini ya terperdaya dengan kebunnya dan mengingkari ba'ats, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Wala in rudittu ila rabbi, nah, dan malah mengatakan anggaplah kiamat itu akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi, jika aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, tentu aku akan mendapatkan hal yang lebih baik, tempat kembali yang lebih baik. Ya, karena menurut dia punya posisi, punya kedudukan, punya tempat di sisi Rabbnya. Nah, jadi dia udah sombong dan semacamnya, dan dia ragu. Di sini ada keraguan dalam dirinya kalau kiamat itu terjadi apa enggak. Ya, ba'ats itu kebangkitan terjadi apa enggak, dia ragu. Nah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, maka temannya berkata kepada orang ini, mengajak dia berdialog, berdiskusi, akafarta billazi khalaqaka min turab, apakah kamu kufur dengan zat yang telah menciptakan kamu dari turab, dari tanah, thumma min nutfatin, ya, thumma sawwaka rajula, ya, kemudian dari nutfah, kemudian menjadikan kamu laki-laki yang sempurna, orang yang sempurna. Jadi akafarta, apakah kamu kufur? Di sini ada vonis kufur karena disebabkan oleh syak, keraguan. Ya, keraguan. Ini menunjukkan kalau kekufuran itu tidak terbatas hanya pada juhud dan takdzib, namun bisa terjadi karena syak, karena nifak, karena i'rad, ya. Kemudian juga bisa terjadi karena istihza, ya. Wa qad yakunu bitalaffuzi biqaulil kufri aw bil amali kama sabaqa, juga kekufuran itu bisa terjadi atau menjangkiti seseorang dengan ucapan kufur akbar atau dengan melakukan perbuatan kufur akbar, sebagaimana dalil-dalil yang telah berlalu. Ini menunjukkan kalau klaim kalian wahai orang-orang Murji'ah bahwasanya kekufuran itu terbatas pada juhud dan takdzib adalah klaim yang batil, karena begitu banyak nas-nas dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang menunjukkan kalau kekufuran bisa terjadi dengan selain takdzib dan juhud. Bisa dengan istihza, bisa dengan syak, bisa dengan nifaq, bisa dengan i'rad an dinillah, bisa dengan mengucapkan ucapan kufur akbar, bisa dengan melakukan perbuatan-perbuatan kufur akbar dan yang lainnya. Ya. Jadi kesimpulannya paham Murji'ah yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini adalah membatasi kekufuran hanya pada juhud dan takdzib, itu merupakan paham Murji'ah.
Karena banyak nas-nas yang menunjukkan kalau ternyata orang bisa saja kufur, keluar dari iman dikarenakan selain juhud dan takdzib seperti istihza, nifak, syak, i'rad an dinillah, mengucapkan ucapan kufur akbar, melakukan perbuatan kufur akbar dan yang lainnya. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan atau sesi selanjutnya kepada paham Murji'ah yang kelima, yaitu dukhulul a'mal fil iman, masuknya amalan dalam iman. Ya, nanti kita akan baca insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita majukan sesinya di sini karena zuhur, ba'da zuhur insyaallah ada kegiatan lain. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajri ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.